Desa Karangduren, sebuah desa yang berdiri dengan penuh sejarah, tumbuh di tengah semangat gotong royong dan kearifan lokal yang masih terjaga hingga hari ini. Terletak di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Desa Karangduren menjadi ruang hidup bagi masyarakat dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Pasar Kembang Sari baru menjadi pusat aktivitas warga, menampung lebih dari 1.000 pedagang dan menjadi nadi perekonomian desa. Berada di ketinggian sekitar 760 meter di lereng Gunung Merbabu, Karangduren dianugerahi udara sejuk dan hamparan alam yang subur. Sawah-sawah yang membentang, para petani yang bekerja dari pagi hingga senja menjadi bukti ketekunan yang telah diwariskan sejak generasi terdahulu. Sistem irigasi yang terkelola baik, lahan pertanian dan perkebunan yang luas menjadikan sektor pertanian terus menjadi pilar penting bagi kehidupan sebagian warga. Di tanah inilah jerih payah dan harapan bertumbuh bersama alam. Dari kebun-kebun hingga hasil bumi yang melimpah, Karangduren menyimpan potensi besar di setiap sudutnya. Desa ini terus melangkah maju mandiri, sejahtera, berbudaya, dan penuh daya saing untuk masa depan. Desa Karangduren bukan hanya dikenal melalui hamparan sawahnya yang hijau dan kebun-kebun yang subur. Lebih dari itu, desa ini menyimpan kekayaan tradisi yang hidup, tumbuh, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman, seni budaya tetap menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat. Melalui embun seni Nusantara, seluruh tradisi itu menemukan rumahnya. Di panggung inilah seni wayang kembali menceritakan nilai-nilai leluhur, menjadi nasihat bijak yang tak pernah lekang oleh waktu. Hadroh hadir dengan lantunan syair religiusnya memperkuat identitas spiritual masyarakat. Sementara jaranan dengan gerak yang tegas dan penuh energi menjadi simbol keberanian dan kebanggaan setiap dusun Karangduren. Namun, budaya tidak hanya hadir dalam bentuk pertunjukan. Budaya hadir dalam cita rasa. Salah satu warisan kuliner yang terus bertahan hingga kini adalah jenang Karangduren. Terbuat dari tepung beras dan gula Jawa pilihan, jenang menjadi ikon UMKM desa manis, lembut, dan syarat makna kebersamaan. Pertama kan dari kreditan bola pecah itu, terus akhirnya ada krismon, kreditannya agak pecah, terus akhirnya kita balik planting setir ke kerupuk dulu, sebelum ke jeliping kerupuk ramba. Sudah kerupuk ramba itu, bila teman-teman ikut bikin jeliping, kita ikut juga. Akhirnya itu pasarannya bagus sampai sekarang ini. Tapi untuk yang paling laku itu dari tahun 2007 sampai 2016 yang paling bagus. Ya awalnya sih kita kan intinya kalau pagi sebelumnya kan kita cari bahan baku ke pasar, ke stok. Kalau udah kan ke rumah nanti langsung kupas, istilah pengolahannya itu dikupas, dicuci, terus juga itu kan tinggal kita potong-potongan pakai dinamo. Dulu awalnya pakai manual, tapi sekarang pakai dinamo gitu, nggak pakai mesin, jadi agak lumayan cepat. Jadi misalkan waktu pakai manual kan paling kita ngolah 3 kuintal udah capek banget kan. Nah begitu udah pakai mesin kan bisa kuat 1,5 ton itu. Ya dulu waktu sempat lampunya sering mati ya kita sempat beli genset juga sih dulu. Intinya kalau pas cuaca itu kita cenderungnya ke bahan baku.
bahan baku sama untuk bahan bakarnya juga seperti apa tuh kayu apa kan basah itu susah untuk menyalakannya. Terus bahan baku pun kalau musim hujan kadang-kadang kita pesen yang cabut singkongnya kan kadang-kadang nggak ada, karena kan kendalanya itu seperti itu. Kalau musim hujan malah pemasaran malah lebih bagus dibanding musim kemarau, itu pemasaran bagus musim hujan. Soalnya kan musim hujan kebanyakan orang suka ngemil dibanding musim kemarau. Nama saya itu Rohani Jazuli, nama lengkap sering dipanggil Pak Billy, Mas Billy atau lebih. Ini saya merintis home industri khususnya tempe ini dari tahun 2000 atau 2000. Memang benar-benar dari nol. Kan mungkin kalau kebanyakan kan ada mungkin tinggal terus ke ayah ibunya atau keluarga. Kalau saya ini memang benar-benar dari nol. Ini proses pembuatannya itu dari perebusan itu memakan waktu sampai dibawa ke pasar itu kalau 4 hari. Jadi seandainya kita ambil hari Senin kita merebus kedelai. Nanti hari Senin habis merebus direndam 1 malam, hari Selasa dibikin, itu nanti dibawa ke pasar atau siap jual itu hari Kamis. Prigel Farm adalah usaha perah susu kambing yang berlokasi di Dusun Cabean Wetan, Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Berdiri sejak 12 tahun lalu, usaha ini memelihara sekitar 30 ekor kambing yang diberi pakan khusus berupa rumput, kulit singkong, bekatul halus, serta vitamin untuk menjaga kualitas nutrisi susu. Proses pemerahan dilakukan langsung oleh pemiliknya secara sederhana menggunakan tangan. Setiap hari, kambing betina dapat menghasilkan 4 hingga 5 liter susu, yang kemudian dikemas dalam wadah steril. Produk Prigel Farm didistribusikan ke berbagai pabrik di Semarang hingga Yogyakarta.